Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Muhammad Guntur, SPD MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Harian DPP Wahda Islamiyah Ustadz Dr. Rahmat Abdurrahman LCMA, yang sama-sama kita hormati Ketua Senat Stiba, tadi disebut Kiai, ya, Kiai Yusran Ansar, LCMA PhD, beserta Sekretaris Senat yang baru pertama naik di podium sebagai anggota Senat, Masya Allah, setelah lama menempuh pendidikan di Riyadh, beserta seluruh jajaran anggota Senat, ya termasuk saya, karena saya juga anggota Senat, yang sama-sama kita hormati Ketua Stiba, Ustadz Dr. Ahmad Hanafi, LCMA PhD, serta Sekretaris Stiba, dan seluruh dosen dan tenaga kependidikan Stiba Makassar, yang sama-sama kita hormati Muslimah Wahda Islamiyah Pusat berserta seluruh jajarannya. Di sini ada beberapa undangan, ada Ustadz Qasim Saguni PhD, bukan undangan, ya, pengurus DPP. Yang undangan ini adalah pimpinan cabang BSI, ya, Pak Bur, alhamdulillah hadir. Ada Sekretaris YPWI Pak Hamid, dan ada Ketua WIS juga, ya, Masya Allah. Seluruh wisudawan dan wisudawati beserta para orang tua, wisudawan wisudawati yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Pertama, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Stiba, panitia, meminta saya untuk mengisi satu slot acara di wisuda ini, yaitu orasi ilmiah dengan durasi waktu 30 menit. Ya, mudah-mudahan cukup. Dan tema yang diberikan kepada saya, kiprah alumni perguruan tinggi Islam dalam merespon isu keumatan, tinjauan ekonomi. Ya, ini tema dari Ketua Stiba melalui Ananda, ya, Muhammad bin Yusran, ya, menghubungi saya untuk tema ini. Tentu para peserta wisudawan dan wisudawati hari ini adalah momentum kebahagiaan, ya, baik dari PKU, ya, maupun dari perbandingan mazhab. Jadi ini ibaratnya Anda ini adalah semua pangeran, ya, hari gembira. Dan pada orasi ilmiah ini saya ingin mengungkapkan hal-hal yang pahitnya yang Anda akan hadapi, ya, dari sisi ekonomi. Oleh karena itu memang butuh kesiapan.
Yang pertama, ingin saya mengawali dengan mengangkat teori upah besi. Jadi teori upah besi yang dikemukakan oleh Ferdinand menjelaskan kepada kita bahwa dalam ketidakseimbangan antara demand, tersedianya lapangan kerja, dengan supply tenaga kerja, maka ada aspek ketidakseimbangan dalam negosiasi antara pemberi kerja dan pekerja. Khususnya masalah gaji atau reward atau kesejahteraan. Di mana pemberi kerja itu menjadi sangat dominan dalam menentukan upah. Di Indonesia, perlu saya sampaikan secara makro bahwa tingkat pengangguran 2023 data BPS itu sekitar 7,2 juta. 7,2 juta itu banyak atau tidak ya? Gambarannya Makassar. Ya. Pak Muhammad Guntur, berapa penduduk Makassar sekarang, Pak? 1,5 juta. Ya. Jadi jumlah pengangguran 7,2 juta. Berarti 5 kali lipatnya Makassar. Itulah jumlah pengangguran. Mudah-mudahan belum termasuk wisudawan. Ya. Jumlah penduduk miskin Indonesia 2023 itu sekitar 9,03%. Kalau jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir itu 283 juta. Jadi kalau dikali 9% sekitar 25 juta. 25 juta orang penduduk miskin di Indonesia. Sekarang berapa lapangan kerja yang tersedia? Kita bisa hitung dari jumlah pengusaha. Jumlah pengusaha dibanding jumlah penduduk di Indonesia itu sekitar 3,6%. Untuk menjadi negara maju, syaratnya jumlah pengusaha harus lebih besar dari 10%. Sekarang posisi Indonesia 3,6%. Singapura 11%, Amerika 14%, Jepang juga sudah di atas 2 digit. Kita masih di atas Thailand. Thailand dan Malaysia, Thailand 4%, Malaysia 6%. Jadi bisa digambarkan seperti apa bahaya yang sempat menjadi iming-iming terhadap bonus demografi. Bonus demografi menurut ukuran PBB itu adalah umur 15 sampai 65 tahun. Itu dianggap sebagai usia produktif. Dan Indonesia menurut PBB puncak bonus demografinya adalah 2030. Berarti
6 tahun lagi puncak bonus demografi itu. Nah, berapa persen penduduk Indonesia antara 15 sampai 65? Itu sekitar 68,1%. 68,1%. Bisa dibayangkan bonus demografi yang begitu besar, sementara pertumbuhan usaha itu sangat rendah. Ya, alhamdulillah, 1919 dolar. Kalau dirupiahkan pakai 15.000 berarti 7 juta. Jadi pendapatan per kapita masyarakat Indonesia per orang per tahun itu 75 juta. Kalau dibagi 12 berarti sekitar 6 juta ya. 6 kali 12 72. 6 juta lebih. Persis sama dengan gaji PNS. Itu rata-ratanya. Tapi tingkat ketimpangan Indonesia itu masih sangat tinggi. 0,38%. Artinya 38% dari PDB 2.892 triliun tadi dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia. Sangat timpang. Nah, oleh karena itu ini menjadi ancaman serius. Bonus demografi yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, untuk bisa tertampung bonus demografi, termasuk kita-kita yang ada di dalam ini, yang ada di dalam situ, maka harus berupaya income per kapita penduduk Indonesia itu lebih dari 10.000 US dollar per tahun. Dan kita ingat kampanye presiden di awal periode pertama menjanjikan untuk membawa Indonesia income per kapita 10.000 US dollar. Sampai menjelang habis periode kedua, baru 5.000 US dollar. Memang sangat sulit. Untuk bisa sampai 10.000 US dollar per tahun per orang, maka pengusaha harus tercipta mendekati paling tidak sama dengan Malaysia. Atau kalau Indonesia menjadi negara maju, maka harus lebih besar dari 10%. Ini tantangan besar sekali. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang sarjana perguruan tinggi Islam menghadapi isu-isu ekonomi makro yang saya sebutkan tadi. Secara khusus, misalnya, survei OJK 2023 tentang indeks literasi keuangan syariah itu baru 39%. Jadi, informasi tentang keuangan syariah kepada penduduk Indonesia itu baru 39%. Berarti masih ada 61% penduduk Indonesia
belum sampai informasi tentang keuangan ekonomi syariah. Dan dari 39% itu, inklusinya berapa persen? Inklusinya baru 12%. Artinya, umat Islam yang tersampaikan informasi tentang keuangan syariah, baru 12% yang menggunakan jasa keuangan syariah. Berarti besar sekali tantangan kita. Belum lagi misu zakat. Zakat menurut Basnas 2023, potensi zakat 323 triliun. Tetapi yang terkumpul baru 10%-nya. Minim sekali. Jadi isu-isu ekonomi terhadap umat kita ini sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengungkap apa kira-kira penyebabnya. Apa penyebabnya secara khusus tadi, literasi, inklusi, ditambah zakat yang masih rendah. Apa sebabnya? Saya ingin mengungkapkan dari perspektif psikologi yang disebut dengan psikologi kognitif heuristik, secara khusus anchoring and adjustment. Apa penyebabnya? Ini sementara kita teliti, karena ternyata penyebabnya bukan terbatas pada aspek sosialisasi yang kurang. Ya memang kurang juga dari sisi sosialisasi. 52 khotbah Jumat per tahun, mungkin satu yang menyentuh masalah ekonomi Islam. 29 ceramah tarwih di bulan Ramadan, mungkin satu yang menyentuh tentang ekonomi Islam, itu pun zakat fitrah. Sedikit sekali. Tidak dipungkiri bahwa aspek sosialisasi juga masih menjadi persoalan. Tetapi ada yang lebih esensial dari itu. Riset saya itu mengangkat tentang fenomena switching behavior. Switching behavior itu adalah perpindahan umat Islam dari bank konven ke bank syariah. Bayangan kita di awal tahun 90, waktu gencar-gencarnya ekonomi syariah disampaikan oleh beberapa pakar-pakar, dan lahirnya bank muamalat yang pertama, saya memprediksi akan terjadi pelarian modal seperti air bah. Umat Islam merindukan sistem ekonomi Islam. Tapi ternyata apa yang kita prediksi tidak seperti apa yang terjadi sekarang. Di umurnya di 30 tahun sekarang, bank syariah, market share-nya baru 6,5%. Baru 6,5% market share bank syariah setelah berumur 30 tahun. Itu yang kami riset dari aspek psikologi. Riset ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 275.
alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu minasyaitan. Ya. Kenapa? Karena dia mengatakan innal bai'u mithlur riba. Jadi ternyata kata-kata innamal bai'u mithlur riba itu bukan perkataan yang sangat sederhana. Dia itu menjadi initial belief, kepercayaan awal, menjadi anchor. Anchor itu bahasa Indonesianya adalah jangkar. Kalau kapal mau berlabuh, dia lego jangkar, supaya kapal tidak kemana-mana ditiup angin. Nah, kita dalam bertindak, berperilaku, itu juga dipengaruhi oleh anchor yang ada di benak kita. Jadi tindakan kita, perilaku kita, itu tidak berdiri sendiri. Dia selalu start dari titik awal yang disebut dengan initial belief, kepercayaan awal. Itulah sebabnya kenapa kita dianjurkan berbaik sangka. Karena berbaik sangka tidak berhenti di situ. Diikuti pasti perbuatan dan perkataan baik. Kalau kita baik sangka terhadap orang, maka insya Allah selanjutnya baik. Tapi kalau kita berburuk sangka, itu menjadi initial belief, maka sebagus apapun orang itu, selalu kita pandang negatif. Ya. Nah, masyarakat jahiliyah yang sudah masif kehidupan riba saat itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 130. Sudah adha'afun mudha'afah. Perilaku masyarakat saat itu memakan riba sudah berlipat ganda. Lalu tiba-tiba ada perintah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan itu dan mengganti dengan jual beli. Tapi respon mereka mengatakan singkam maji. Innamal bai'u mithlur riba. Jadi kata-kata singkam itu bahaya. Tidak sederhana. Karena itu mempengaruhi tindakan. Dan terbukti banyak teman-teman saya di Unhas, guru besar ekonomi juga, antara initial belief-nya dengan tindakannya persis sama. Dia selalu mengatakan singkam, covernya saja beda. Ya. Bahkan lebih dari itu, lebih mahal. Macam-macam stigma yang disematkan kepada entitas keuangan syariah, dan itu mempengaruhi tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengobati ini tidak sederhana. Sama dengan anak saya sekarang yang lagi wisuda atau wisudawati ini, ketika kembali nanti ke kampung atau ketika berada di daerah di mana ditempatkan, lalu mengajarkan pemahaman yang benar terhadap masyarakat, ingat, pasti ada resistance to change. Kenapa ada resistance to change? Karena masyarakat kita sudah punya anchor yang tertanam sebelumnya.
Sudah ada initial belief yang tanam sebelumnya. Yang sudah punya pemahaman seperti itu biarlah habis dengan masa. Bagaimana sekarang anak-anaknya? Itu yang berupaya kita lakukan. Nah, hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau demikian, apa yang harus dipersiapkan? Pertama yang harus dipersiapkan adalah kemandirian. Saya kemarin dalam penyambutan mahasiswa EKBIS, Ekonomi Bisnis Syariah di UNI. Ya. Nisab zakat emas atau uang itu 20 dinar atau 200 dirham. Kalau dikonversi dalam bentuk emas sekarang 85 gram. Asumsi emas 1 juta per gram, berarti 85 juta. Itu nisabnya. Berapa gajinya pegawai negeri? 6 juta per bulan. 6 kali 12 cuma 72. Nisabnya 85 juta. Tidak sampai. Fakir miskin. Ya. Itulah sebabnya saya tidak pernah setuju dengan zakat profesi. Bendahara langsung memotong gaji karyawan 2,5%. Tidak sampai nisabnya. Lalu saya anjurkan, jadilah pengusaha. Ya. Jangan bercita-cita menjadi pegawai negeri. Kecuali kalau pegawai negeri plus. Karena itu dibutuhkan kemandirian. Dan salah satu modal besar yang dimiliki alumni STIBA adalah sudah punya pengasahan terhadap kemandirian itu. Melalui apa? Boarding. Pendidikan berbasis pesantren. Hidup 4 tahun atau 5 tahun. Itu adalah cikal bakal membina kemandirian yang saya sebut selama anandaku semua berada di kampus STIBA, saya sebut itu adalah laboratorium eksperimen tentang mengasah kemandirian. Dan nanti setelah ditebar dalam program nasional Tebar Dai Nusantara, 1 tahun atau 2 tahun, Ustaz? 2 tahun di? Oh, 1 tahun STIBA? Oh, iya. Ya. 1 tahun, kalau berprestasi bisa ditambah. Iya. 1 tahun, saya sebut sebagai field eksperimen. Eksperimen lapangan. Mengejawantahkan nilai-nilai kemandirian yang lahir ketika boarding di tengah masyarakat. Benar-benar mandiri. Karena kita keluar dari zona nyaman. Ya. Alhamdulillah, ada satu mahasiswa STIBA, senior Anda. Kemandiriannya itu betul-betul tercermin dalam kepribadiannya. Setelah bertugas 2 tahun, malah dia 2 tahun. Ya. Kemandiriannya itu terbentuk. Sehingga ketika kembali ke kampungnya, yang pertama dia minta ke orang tuanya, minta dinikahkan. Loh, minta nikah itu adalah bentuk kemandirian. Mau memimpin, padahal tidak jelas mau kerja apa. Tapi dia sudah percaya diri bahwa punya modal kemandirian, keberanian. Nah, ini yang sudah ada pada anandaku semua mahasiswa STIBA.
Oleh karena itu, ada orang tua mahasiswa Stiba telepon saya. Lo bisa itu Ustadz Samsudin Qurru supaya ditempatkan di Makassar saja. Gitu ya, Makassar saja. Karena dia diputuskan ditempatkan di Pulau Sumatera. Ya. Anaknya mau, tapi bapaknya tidak mau. Ya. Sudah. Akhirnya ditempatkan di Sulawesi Selatan. Anaknya mengeluh. Ya, akhirnya setelah bertugas berapa bulan dipindahkan ke Sumatera. Dan ternyata setelah kembali kepercayaan dirinya meningkat. Ya. Jadi semakin jauh kita tempatkan semakin bagus. Ya. Semakin jauh dari zona nyaman semakin bagus, semakin terasah. Meskipun saat saya safari dakwah sepanjang Sumatera, saya tinggal di sebuah DPD 2 hari, pas masih ada mahasiswa Stiba yang ditempatkan di situ, saya berikan pengarahan sekitar 3 jam tentang keuangan dan lain-lain. Ada utusan Stiba yang terus merenung, tidak pernah senyum, tidak pernah, saya ceramah sendiri. Ternyata dia homesick. 2 tahun tidak pernah pulang. Itu yang antum nanti hadapi. Dan itu bukan bencana. Itu adalah training kemandirian. Ingat, lapangan kerja 2030 dan sebelumnya bisa kita katakan tertutup. Tidak ada lapangan kerja. Antri. Makanya tadi upah besi. Kalau ada karyawan menghadap ke pimpinannya, tolong dong naikkan gaji saya. Ya. Dia katakan, ayo kemari, merapat sini. Lihat tuh di jendela, mengekor orang yang mau kerja di sini. Kalau Anda tidak mau, berhenti saja. Tidak ada bargaining positionnya tenaga kerja sekarang. Hukum besi. Kemandirian dibutuhkan sekarang. Makanya dari awal saya sampaikan kepada mahasiswa, jangan bercita-cita. Selain sempit ya lapangan kerjanya, ya juga menjadi fakir miskin kan? Ya, jadi pegawai negeri. Itu kira-kira. Jadi kemandirian yang antum nanti terapkan selama berada di Medan, ya, di Medan Tebar Dai Nusantara itu, insya Allah akan bermanfaat ketika kembali, ya, akan bermanfaat. Jadi kalau bisa ditambah, ya, saya lihat Ustaz, DPD yang sukses, yang menerima dai itu adalah dai yang tinggal di sana dan menikah penduduk lokal. Iya, menikah dengan penduduk lokal. Sukses betul. Iya. Se-Sumatera itu saya diri, ternyata ya, DPD yang paling sukses adalah DPD yang mendapat kiriman dai dan dinikahkan di sana. Masya Allah. Ya, artinya homesicknya sudah tidak ada. Tidak ada lagi rindu pulang. Nah, kemudian yang kedua, sedikit lagi, kemandirian. Yang kedua adalah jaringan. Anak-anakku semua sudah punya kemandirian, insya Allah akan terasa selama 1 tahun atau 2 tahun nanti di Tebar Dai Nusantara. Dan yang kedua adalah kesempatan untuk membentuk jaringan. Kenapa? Ya Rasulullah SAW juga mengatakan begitu. Man ahabba ayyubasatalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya
dan dipanjangkan usianya, hendaklah dia sambung silaturahim. Silaturahim itu adalah jaringan. Kenapa jaringan? Jadi saya jelaskan sedikit. Silaturahim itu ada dua bentuk. Ada bentuk yang biasa, ada berbentuk profesional. Itu seperti kita sekarang ini. Menyambung dengan keluarga. Yang profesional adalah membuka lapangan kerja dan merekrut karyawan. Itu silaturahim profesional. Semakin banyak itu, semakin terbuka rezeki. Rata-rata usia, karena ini silaturahim itu boleh dalam arti level individu, boleh dalam level korporasi. Ya, saya cerita korporasi saja. Berdasarkan data, rata-rata umur perusahaan itu 18 tahun. 18 tahun sudah hilang rata-ratanya. Tentu ada 100 tahun, ada yang cuma 10 tahun, ada yang cuma 1 tahun, tutup. Tapi rata-rata 18 tahun. Itu dari rata-ratanya. Dari sisi generasi, rata-rata perusahaan itu berhenti di generasi kedua. Mati di generasi ketiga. Yang membuka orang tuanya, yang membesarkan anaknya, cucunya yang mematikan. Ya. Rata-rata begitu. Coba lihat perusahaan-perusahaan yang pernah hadir di Makassar. Banyak sampai di generasi kedua. Jarang yang sampai di generasi ketiga. Saya pelajari, ada satu perusahaan yang sudah sampai pada generasi ketiga. Saat mencapai ulang tahunnya yang ke-70, saya diminta ceramah. Dan mengungkap apa rahasia ini bertahan sampai generasi ketiga. Ternyata adalah silaturahim. Perusahaan mengatakan begini, jika sekiranya saya memikirkan anak cucu saya saja, maka saya depositokan uang ini sudah sangat cukup. Ya. Tetapi karena saya mau membuka lapangan kerja, maka saya investasikan uang saya. Dan sekarang sudah menjadi konglomerat, puluhan ribu karyawannya. Jaringan. Waktu saya kerja di perusahaan itu sebagai internal auditor, saya mengaudit di salah buah provinsi cabang. Saya temukan fraud. Saya temukan fraud itu setelah kembali ke hotel. Karena selama memeriksa dokumen, saya tidak temukan apa-apa. Tetapi feeling saya mengatakan ada kecurangan. Saya bawa balik ke hotel, periksa tengah malam, ketemu kecurangan itu. Besoknya sidang, mengaku, tanda tangan. Kembali ke Makassar, saya buat laporan. Rekomendasi, orang ini harus dipecat. Auditor kejam sekali. Rekomendasi saya adalah orang ini harus dipecat karena pelanggarannya sudah lama sekali dan sudah mengambil harta kekayaan perusahaan besar sekali. Kasus yang lain juga, waktu gula tetes tebu diekspor, antara yang dibeli dan diekspor tidak selalu sama. Di mana hilangnya ini? Maka saya telusuri sampai pabriknya, mengikuti mobil tangki yang membawa ke Makassar. Saya gembok, ya. Awasi di pelabuhan diekspor.
Taulah di mana bocornya. Ternyata, ya enggak usah disebutkan. Ya. Rekomendasi, orang ini harus dipecat juga. Ya. Karena seperti itu. Berapa? Juga heran, setiap rekomendasinya internal audit tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemilik. Saya heran juga. Ya, baru saya tahu belakangan, pemilik puncaknya mengatakan, kalau dipecat, apalagi dia makan istrinya. Jadi yang dia pikir istri dan anaknya. Begitu menjaga silaturahim terhadap karyawannya itu. Maka saya ungkapkan dalam ulang tahun itu ketika saya ceramah, kenapa dia sukses. Baik dari sisi rezeki maupun sustainability-nya sudah generasi ketiga. Dan saya mengatakan bahwa perusahaan ini akan tumbuh sampai 100 tahun. Ternyata saya sering dalam khotbah Jumat sering sampaikan bahwa ada dua jenis rezeki. Ada rezeki saya sebut predictable income dan ada rezeki unpredictable income. Mana itu rezeki yang bisa diprediksi? 50 menit lagi. Masih ada 50 menit, Ustaz. Singkat. Iya. Yang mana itu? Ya. Jadi karyawan atau pedagang pendapatnya itu adalah rezeki yang bisa diprediksi. Bisa diprediksi berapa jumlahnya dan kapan datangnya. Itu predictable income. Itu keyakinan kita. Dan memang faktanya begitu. Tapi dalam ekonomi Islam berbasis keyakinan ada juga yang disebut dengan unpredictable income. Pendapatan yang tidak bisa diprediksi. Jumlah dan waktunya. Ada itu? Ada. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu kata Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah akan diberikan jalan keluar atas segala persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Unpredictable income. Baik modal, baik pendapatan yang bisa diprediksi maupun yang tidak bisa diprediksi, tidak gratis, semua punya modal. Pegawai dapat gaji, modalnya adalah jasa yang diberikan. Pedagang dapat laba, harga pokok barangnya itu modalnya. Lalu apa modalnya? Unpredictable income itu. Modalnya tadi di ayat katakan mayattaqillah. Modalnya adalah bertakwa. Tapi takwa itu sangat abstrak. Dia konstruk. Bagaimana operasionalisasinya? Di ayat yang lain Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi modalnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka adalah infak dan sedekah. Dua arah. Apa yang tidak bisa diprediksi? Besarnya dan waktunya. Tetapi dia selalu lebih besar dibanding predictable income. Dan dia selalu datang tepat pada waktunya. Saat dibutuhkan. Itulah unpredictable income. Bangunan sistem ekonomi Islam. Jadi benar sekali Pak Meo yang sering kita dengarkan. Tidak ada orang yang berinfak berzakat jatuh miskin. Tetapi terus bertambah dan berkembang hartanya. Dan itulah yang dilakukan oleh perusahaan itu. Akhirnya rezekinya dari dua arah. Dan dia bertahan sampai generasi ketiga. Oleh karena itu, ada semua bentuk jaringan ketika antum berada di sana.
belajarlah membuat jaringan, karena rezeki dari situ jalannya. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan, ada manfaatnya, meskipun masih ada 5 menit. Ya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.